Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam pada rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pemanenan hasil hutan. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang gambaran umum pemanenan kayu di hutan tropis. Capaian pembelajaran mata kuliah hari ini, setelah mengikuti materi ini, diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pemanenan hasil hutan kayu. Mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi operasi pemanenan hasil hutan di hutan tropis, dan diharapkan mahasiswa juga dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemanenan hasil hutan kayu. Seperti kita ketahui ya, tutupan hutan di bumi ini mencapai sekitar 25%. Nah, dari tutupan hutan di dunia ini sekitar 60%-nya itu berada di daerah tropis. Bisa kita lihat di tabel ini ya, salah satu yang dominan tutupan hutannya juga itu berada di area di kawasan Asia, terutama di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Kalau kita lihat secara historis, pemanenan kayu di hutan tropis itu kebanyakan dilakukan di hutan alam. Namun hal ini berubah dengan sangat cepat, sangat drastis. Sekarang perkembangan hutan tanaman ini berkembang sangat pesat di daerah tropis. Sebagai contoh, misalnya di Indonesia, kalau dulu pasokan kayu di Indonesia didominasi oleh pasokan kayu yang berasal dari hutan alam, sekarang paradigmanya bergeser. Pasokan kayu di Indonesia lebih banyak didominasi oleh kayu yang berasal dari hutan tanaman. Sekitar 80% kayu yang memasuk industri perkayuan di Indonesia berasal dari hutan tanaman. Nah, kita bisa lihat ya gambarannya, Indonesia berada di garis khatulistiwa beserta dengan beberapa negara yang lainnya. Oleh karena itu ya, hutan di Indonesia termasuk sebagai hutan tropis ya. Kemudian kita akan membahas definisi dan juga konsep pemanenan kayu. Nah, sebenarnya pemanenan kayu ini banyak ya istilah-istilah yang lainnya ya, dan sudah bergeser dari dulu sampai sekarang. Dulu mungkin sebutannya disebut juga sebagai eksploitasi hutan ya. Kemudian ada sebutan lainnya eksploitasi hasil hutan atau pemungutan hasil hutan. Kemudian ada juga yang menyebutnya sebagai penebangan hutan, karena memang salah satu kegiatan yang paling dominannya yaitu kegiatan penebangan pohon ya. Kemudian juga ada sebutan yang lainnya itu logging ya, atau pembalakan ya. Nah, itu istilah-istilah yang lainnya dari pemanenan hasil hutan. Kalau secara internasional lebih umum disebut dengan forest harvesting ya. Nah, ada banyak yang mendefinisikan tentang pemanenan kayu ya, mulai dari zaman dulu mungkin ya. Contoh misalnya Conway 1978 mendefinisikan pemanenan kayu sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan kayu dari sumbernya, yaitu dari hutan, ke tempat pengolahan kayu. Ada definisi yang lain dari Suparto 1982 yang menyebutkan bahwa pemanenan kayu merupakan serangkaian kegiatan kehutanan yang mengubah pohon dan biomasa lainnya menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan ke lokasi lain sehingga bermanfaat bagi kehidupan ekonomi dan kebudayaan masyarakat. Kreml 1988 menyatakan bahwa pemanenan kayu adalah pemanfaatan yang rasional dan penyiapan suatu bahan baku dari alam menjadi sesuatu yang siap dipasarkan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan manusia. Itu beberapa definisi terkait pemanenan kayu. Nah, untuk konsep dari pemanenan kayu ini, pada beberapa dekade terakhir pengertian pemanenan kayu mengalami perluasan makna yang sekarang lebih menekankan kepada perencanaan sebelum pemanenan kayu. Jadi
kegiatan pemanenan kayu atau pemanenan hasil hutan kayu ini harus direncanakan dengan baik. Tujuannya tentunya untuk meminimalkan dampak dari kegiatan pemanenan hasil hutan tersebut. Kemudian juga pemanenan kayu menekankan kepada supervisi teknik dan pengaturan setelah pemanenan kayu. Jadi yang dimaksud dengan pengaturan setelah pemanenan kayu maksudnya untuk memperoleh kelestarian hasil. Nah, tentunya setelah kegiatan pemanenan disertai dengan kegiatan yang lain seperti misalnya ada restorasi habitat ataupun misalnya enrichment planting atau penanaman pengayaan di lokasi-lokasi bekas tebangan, di petak tebang ataupun di bekas jalan sarat atau di bekas tempat pengumpulan kayu atau TPN ataupun di tempat-tempat terbuka lainnya. Nah, hal ini merupakan konsekuensi perubahan pendekatan manajemen hutan. Dari dulu pendekatannya itu lebih menekankan kepada prinsip pelestarian hasil atau sustainable yield. Nah, sekarang konsep pemanenan kayu menekankan kepada prinsip pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management. Kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi operasi pemanenan hasil hutan di hutan hujan tropis ya. Jadi sangat spesifik ya, kalau untuk di hutan hujan tropis ini berbeda sekali dengan di hutan di negara beriklim sedang atau temperate, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu terkait dengan iklim. Kita bisa lihat di gambar seperti apa sih gambaran hutan alam misalnya di Asia Tenggara ini termasuk di Indonesia. Nah, iklim ini sangat mempengaruhi ya. Jadi iklim ini mempengaruhi pemilihan peralatan, lamanya musim operasi, dan juga produktivitas tenaga kerja ya. Seperti kita ketahui misalnya di kita ini misalnya kadang kalau untuk di hutan alam itu tidak bisa diprediksi misalnya ada iklim mikronya gitu ya, ada kadang terjadi misalnya hujan sehingga dan sering misalnya terjadi hujan, tentunya itu akan menyebabkan musim operasi itu terbatas gitu. Kebanyakan tentunya kegiatan operasi itu lebih prefer dilakukan pada musim yang kering gitu ya. Ketika hujan tentunya banyak sekali itu ya resikonya kalau kita melakukan operasi pemanenan hasil hutan itu pada saat kondisi hujan. Jadi itu terbatas musim operasi juga. Kemudian tentunya hal tersebut juga akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja ya, karena seperti disampaikan tadi biasanya tidak beroperasi gitu ya pada saat musim hujan atau pada saat sedang hujan gitu ya. Kemudian pengaruh dari iklim ini ya, kerusakan kayu ini juga relatif lebih cepat gitu ya. Misalnya setelah kayu kita tebang kemudian kita tumpuk gitu ya. Jadi Indonesia ini kaya sekali, bukan hanya kaya akan jenis kayunya, bukan hanya kaya atas jenis flora dan faunanya yang menguntungkan misalnya jenis kayu yang komersial gitu ya, tapi juga termasuk juga kaya akan berbagai jenis organisme perusak kayu gitu ya. Jadi pengaruh iklim juga berpengaruh ke situ. Misalnya itu iklim di kita di Indonesia ini sangat cocok sekali untuk mendukung berkembangnya organisme-organisme perusak kayu. Itu akan merugikan misalnya ketika misalnya log ditumpuk di TPN, misalnya ditumpuknya itu terlalu lama, tentunya akan memiliki resiko yang lebih besar untuk diserang oleh organisme perusak kayu, baik itu misalnya jamur pelapuk kayu maupun rayap perusak kayu. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu topografi gitu ya. Nah, seperti kita ketahui mungkin sebagian besar di hutan itu sebagian besar datar gitu, tapi banyak juga ditemukan daerah pegunungan gitu ya, untuk di beberapa daerah misalnya di Papua gitu ya. Nah, kemudian dalam banyak kasus di daerah tropis ini medannya ini banyak yang berbukit gitu ya. Kemudian juga ada juga ini topografi ini juga bisa menguntungkan di kita, contoh misalnya di Kalimantan gitu ya.
di Kalimantan ini juga misalnya banyak memiliki sungai-sungai besar gitu ya, sehingga kalau untuk di daerah tersebut transportasi air ini memiliki peran yang penting sebagai jalur akses menuju hutan, termasuk juga untuk transportasi kayu dari hutan. Dan ini cukup berbeda ini, misalnya yang di Kalimantan dibandingkan dengan di daerah beriklim sedang, mungkin jarang yang melakukan mentransportasikan log melewati aliran sungai. Nah, seperti kita bisa lihat di gambar ini ya, contohnya ya, transportasi kayu melewati atau melalui aliran sungai. Kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi yaitu berupa tanah gitu ya. Nah, di kita tanah yang lembab, tanah yang basah tentunya akan memberikan traksi yang buruk gitu ya untuk kegiatan operasi pemanenan hasil hutan, khususnya kegiatan penyaradan, termasuk juga kegiatan pengangkutan kayu dari TPN ke TPK ya, dari tempat pengumpulan kayu ke tempat penimbunan kayu menggunakan kendaraan berat seperti logging truck gitu ya. Nah, itu seperti kita lihat di gambar ini gitu ya. Ya inilah kondisinya misalnya ya, tanah yang di kita ini banyak yang lembab dan basah. Kita lihat ini cukup sulit dilewati oleh kendaraan ya. Kendaraan kecil aja seperti gambar ini cukup sulit, apalagi kendaraan besar semacam logging truck gitu ya, yang mengangkut puluhan ton log atau kayu bulat gitu ya. Tentunya ini permukaan jalan yang lembab, yang basah itu sulit dilewati, tentunya mempengaruhi juga musim operasi gitu ya. Kemudian mempengaruhi juga biaya jalan, mempengaruhi juga jarak dari penyaradan, mempengaruhi biaya jalan. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya kalau misalnya kita tanahnya itu tanah yang kering seperti itu, pada umumnya untuk jaringan jalan hutan itu dia tidak memerlukan tambahan pengerasan jalan gitu ya. Tapi untuk kondisi jalan yang tanahnya lembab dan basah ini tentunya perlu didukung dengan pengerasan, misalnya ditambahkan pasir, ditambahkan batu, atau ditambahkan kerikil atau material pengerasan yang tersedia di hutan gitu ya. Nah, tentunya dengan ditambahkan bahan-bahan tersebut untuk pengerasan, biaya untuk pembuatan jalan juga akan semakin besar atau semakin bertambah. Nah, kemudian faktor yang lainnya yang mempengaruhi proses pemanenan hasil hutan di hutan hujan tropis yaitu jenis pohon gitu ya. Nah, keanekaragaman jenis pohon. Nah, untuk kasus di hutan alam, ini keanekaragaman jenis pohon ini melimpah ya. Dalam 1 hektar saja itu mungkin bisa mencapai 100 jenis pohon per hektar atau lebih gitu ya. Tentunya dengan ukuran pohon yang sangat bervariasi. Nah, ini belum tentu itu semua jenis tersebut itu merupakan jenis komersil atau semuanya itu ukurannya itu masuk ukuran yang bisa untuk dipanen gitu ya. Jadi volume kayu per hektar dari jenis komersial yang dapat dipanen ini kemungkinan bisa saja dalam per hektarnya itu kecil gitu ya. Mungkin hanya beberapa pohon saja per hektar itu yang bisa untuk dipanen. Karena seperti kita ketahui ya, di hutan alam itu menerapkan selective cutting atau TPTI gitu ya, atau tebang pilih tanam Indonesia namanya, itu salah satu sistem silvikulturnya. Nah, itu ada batasannya. Batasannya dari apa? Misalnya dari batasan jenis gitu ya. Tidak semua jenis pohon itu boleh ditebang untuk di hutan alam, karena ada batasan, misalnya jenis pohon yang dilindungi itu tentunya itu tidak diperkenankan untuk ditebang. Kemudian dari batasan diameter gitu ya. Ini tergantung lokasinya. Misal untuk di hutan produksi tetap itu batasan diameter yang boleh ditebang itu 40 cm. Kemudian untuk di hutan produktif terbatas minimal 50 cm gitu ya. Kalau di bawah itu tidak termasuk kategori sebagai jenis pohon tebang. Jadi ada berbagai batasannya. Ya, jadi itu juga membatasi dalam 1 hektar itu mungkin hanya beberapa pohon saja yang eligible atau yang diperbolehkan untuk ditebang. Ya. Kemudian faktor berikutnya yaitu lokasi. Bagaimana kita ketahui areal konsesi misalnya HPH itu ada di hutan alam, itu umumnya berada di daerah terpencil gitu ya, yang biasanya itu belum berkembang gitu ya, karena berbagai fasilitas pendukung ekonomi dan lain sebagainya juga cukup minim gitu ya.
Oleh karena itu, terkait dengan lokasi ini, perhatian khususnya harus diberikan pada pilihan tingkat mekanisasi pemanenan hasil hutannya, gitu ya. Kemudian juga perhatian harus diberikan terkait dengan pembangunan infrastruktur untuk pemeliharaan peralatan, terkait dengan suku cadang, dan juga pasokan bahan bakar. Nah, oleh karena itu, kalau kita mengunjungi ke HPH itu, ini departemen logistik misalnya, ini menjadi departemen yang krusial sekali. Kenapa? Karena terkait dengan pemeliharaan ini vital sekali gitu ya. Karena ya ini lokasinya ini jauh dari pusat ekonomi, jauh sekali misalnya untuk mencari spare part atau suku cadang ini akan sangat sulit sekali ya. Lokasinya sangat jauh dari lokasi konsesi misalnya lokasi HPH atau lokasi pemanenan ini. Sehingga tentunya harus memiliki stok yang lengkap ya untuk pemeliharaan peralatan, termasuk juga pasokan bahan bakar juga harus mencukupi gitu ya. Kemudian faktor lainnya yang mempengaruhi terkait dengan tenaga kerja ya. Nah, ini juga berhubungan dengan lokasi ya. Di beberapa daerah terutama konsesi misalnya hutan alam termasuk juga hutan tanaman industri itu banyak yang berada di daerah terpencil, tentunya ketersediaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang terampil itu relatif terbatas gitu ya. Nah, secara umum tenaga kerja yang kurang terampil atau tidak terampil atau unskilled labor itu jauh lebih banyak tersedia, sehingga pemilihan sistem pemanenan ini sangat penting untuk memperhatikan kebijakan sosial gitu ya. Misalnya terkait dengan penyediaan tenaga kerja lokal. Nah, ini sangat penting tujuannya misalnya salah satunya juga untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial. Karena tentunya pengelolaan hutan juga harus memberikan kontribusi terhadap sosial, kontribusi terhadap masyarakat lokal. Ya. Dan dengan tentunya juga harus memperhatikan faktor biaya ya dalam pemilihan sistem pemanenan. Misalnya dalam memilih sistem mekanis atau semi mekanis atau manual. Yang tentunya kalau manual misalnya lebih labor intensif gitu ya, lebih banyak membutuhkan tenaga kerja, tapi ada keuntungan yang lainnya membuka lapangan kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan fully mechanical gitu ya. Kemudian faktor berikutnya yang mempengaruhi yaitu terkait dengan penyakit gitu ya. Nah, seperti kita ketahui hutan tropis itu merupakan rumah bagi berbagai parasit dan berbagai penyakit endemik, contoh misalnya malaria dan lain sebagainya gitu ya. Nah, oleh karena itu diperlukan perencanaan khusus untuk misalnya menyediakan perumahan yang aman bagi pekerja di hutan, gitu ya. Nah, ini kalau secara umum, secara khusus ini sebagian besar pekerja hutan itu ya di daerah tropis itu sudah terkena malaria biasanya gitu ya, setidaknya selama periode tertentu dalam setahun. Nah, terkait dengan ini faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemanenan hasil hutan kayu ini secara teknis perlu mempertimbangkan multidisiplin, misalnya mempertimbangkan hukum fisika, pengetahuan teknis, dan juga hubungan lingkungan hutan gitu ya. Kemudian secara ekonomi juga perlu mempertimbangkan biaya dan juga manfaat pengelolaan baik jangka pendek maupun manfaat pengelolaan jangka panjang. Perlu juga mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, terhadap alam, terhadap sosial. Kemudian perlu juga penggunaan sumber daya alam secara efisien, termasuk misalnya bahan bakar yang dapat diperbalui atau renewable energy gitu, dan lain sebagainya. Kemudian secara kelembagaan juga perlu mempertimbangkan undang-undang atau peraturan yang terkait gitu ya, yang mengatur terkait dengan operasi, tujuan pemilik lahan, dan juga harus secara kelembagaan memperhatikan atau mempertimbangkan nilai-nilai sosial. Nah, terkait dengan praktik pemanenan, ya, praktik pemanenan hasil hutan terutama kayu ini sudah banyak dikembangkan panduan praktik pemanenan hasil hutan atau disebut dengan Codes of Harvesting Practice ya. Sebagai contoh misalnya pada tahun 1996 FAO merilis panduan yang disebut dengan Model Code of Harvesting Practice. Nah,
Panduan ini pada tahun 2006 ini sudah digunakan sebagai panduan hampir di 30 negara di daerah tropis. Kemudian pada tahun 1999 FAO menerbitkan Regional Code of Practice for Forest Harvesting in Asia Pacific. Nah, ini khusus spesifik untuk di Asia Pasifik, dan terkait dengan ini sudah disahkan oleh ASEAN pada tahun 2001. Kemudian pada 2005 FAO menerbitkan Regional Code of Practice for Reduced Impact Forest Harvesting in Tropical Moist Forest of West and Central Africa. Nah, ini mulai pengenalan terkait dengan pembalakan berdampak rendah atau reduced impact logging gitu ya. Nah, pada intinya tujuan utama dari panduan-panduan tersebut itu untuk mempromosikan praktek pemanenan hutan yang meningkatkan standar pemanfaatan, mengurangi dampak lingkungan, sehingga berkontribusi pada konservasi hutan melalui penggunaan atau pemanfaatan hutan yang bijaksana. Kemudian tata cara pemanenan biasanya berisi informasi tentang perencanaan pemanenan, bagaimana terkait dengan pembuatan jalan hutan, terkait dengan penebangannya, terkait dengan transportasi, log, terkait dengan operasional di TPN atau tempat pengumpulan kayu, kemudian bagaimana penilaian setelah panen, ya, atau yang umum dilakukan di HPA itu disebut dengan MONEPRIL misalnya, atau monitoring dan evaluasi pembalakan gitu ya. Kemudian juga terkait dengan pelatihan, pengawasan, dan keselamatan bagi tenaga kerja di sektor kehutanan. Untuk di Indonesia sendiri, peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk teknis, serta petunjuk pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan ini telah banyak dikeluarkan oleh kementerian terkait, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya itu sebagai pedoman atau pegangan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan di Indonesia. Nah, khusus mengenai kegiatan pemanenan kayu, ini KLHK ini telah menerbitkan, contohnya misalnya pada 2001 menerbitkan surat edaran terkait dengan reduced impact logging atau pembalakan berdampak rendah, yaitu ini digunakan sebagai pedoman teknis dalam melakukan kegiatan pemanenan hasil hutan kayu. Dan juga banyak ini ya dari akademisi, termasuk juga lembaga institusi riset atau penelitian, kemudian juga NGO gitu ya, atau lembaga donor lainnya juga yang mendukung pengembangan atau terkait dengan penyusunan pedoman teknis untuk kegiatan pemanenan hasil hutan. Ini salah satu buku yang menurut saya ini cukup komprehensif ini ya, bisa dijadikan sebagai pedoman, sebagai literatur terkait dengan pembahasan kegiatan panduan kegiatan pemanenan hasil hutan. Bisa kita lihat di gambar ini ya, ini buku yang dikembangkan oleh CIFOR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga ITTO. Ini terkait dengan pedoman reduced impact logging di Indonesia atau pedoman pembalakan berdampak rendah di Indonesia. Jadi ini silakan, ini bisa jadi saya rekomendasikan sebagai salah satu bacaan yang bagus itu ya, untuk menambah wawasan terkait dengan bagaimana misalnya praktek pemanenan hasil hutan yang baik, yang penting untuk dilakukan di Indonesia. Ya. Baik, demikian pemaparan materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.